Ya, jadi begini ya, tadi si Zulkifli mengatakan ini ya, eh, Allah itu bukan makhluk, tetapi dia tidak bisa menjawab ketika di sini dikatakan di hadis Muslim 4793 di sini hadisnya sahih ya bro ya, sahih ya. Anda mesti belajar lagi. Jadi jangan bilang kelas saya tidak seperti kelasmu dan seterusnya, tapi Anda sendiri nggak paham apa-apa tentang kaidah Islam. Ya, jangan nanti saya tunjukkan keilmuan Anda itu kosong di sini ya. Hati-hati mulut Anda. Ya, di sini Allah menulis Taurat itu dengan tangannya. Tangan apa di sini? Tangan apa? Tangan kiri. Salah, tangan kanan. Jadi tangan Allah itu dua-duanya kanan. Karena Allah adalah makhluk. Tadi kan udah dijelaskan, Allah itu laki-laki. Berkelamin laki-laki. Ya. Dan juga kalau saya tunjukkan lagi nih hadisnya, hadis sahih juga ini ya. Jadi saya nggak level dengan hadis doif. Ya, di sini hadisnya sahih Anda baca. Jadi Anda kalau menjelaskan Islam harus dengan kaidah Islam. Jangan ada kabur-kaburan karena saya tahu kaidah Islam itu ada yang mengatakan kalau Allah adalah makhluk. Ya, jadi di sini dikatakan apa? Allah menulis Taurat selama 40 tahun. Ya silakan ini agak buram ya. Jadi Allah menulis Taurat itu selama 40 tahun. Dan di dalam Al-Maidah ayat 13, ternyata karena firman itu adalah perkataan Allah atau berasal dari mulut Allah dan kemudian diubah-ubah oleh manusia, artinya mulut Allah sedang diobok-obok. Nah, itulah. Jadi ketika di situ dikatakan ya kemudian di Al-Hijr ayat 9, Al-Qur'an itu akan dijaga oleh Allah lagi dan lagi. Ternyata ayat-ayat Al-Qur'an itu dimakan oleh kambing. Nah, itulah kemahakuasaan Allah. Karena apa? Karena di dalam kekristenan kami nggak mengenal Allah yang tidak maha kuasa, itu nggak kami kenal. Kalau yang kayak begini yang nggak konsisten, itu memang betul adalah makhluk. Nah, makanya umat Islam, contohnya si Zulkifli dan Sunandar ini memang menyembah makhluk yang tidak maha kuasa. Saya bisa tunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu ratusan ayat itu hilang dan dihapuskan. Ini ya saya tunjukkan. Boleh di pause, tapi langsung aja deh udah buka. Ya. Jadi di sini ya, di sini banyak-banyak belajar ya, triple satu. Ini saya tunjukkan bukunya. Jadi ini ya, Zulkifli kamu banyak belajar tentang kaidahmu supaya nggak kosong, supaya nggak jadi pepesan kosong di sini. Nih, saya tunjukkan ya, triple satu ya. Di sini Al-Quran itu mengalami perubahan, makanya Al-Quran itu ada banyak versi. Jadi semakin menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa. Jadi Allah tidak konsisten, Muhammad pun bukan Islam. Nanti aku jelaskan. Bahkan Muhammad itu adalah Allah, bahkan lebih tinggi daripada Allah. Ya, kalau Anda endurance-nya kuat, kita bisa dapat panjang. Ya, jadi di sini dikatakan apa? 238 ayat, 42 ayat. Di sini terus ada 138 ayat. Diapakan ini? 230 ayat, 31 ayat apa? Terhapus. Bayangkan. Ayat-ayat Al-Quran dihapus. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu acak-acakan. Itulah. Jadi ketika diperlihatkan data seperti ini, Anda mau jawab apa? Jadi terlihat ya, karena apa? Karena di dalam hadis Ahmad 22350, di situ Muhammad itu diutus untuk umat yang buta huruf. Tetapi dikatakan di dalam Al-Quran untuk seluruh alam. Jadi untuk seluruh alam yang spesifiknya apa? Umat yang buta huruf, wanita, anak-anak, dan orang tua renta. Itu Anda baca hadis Ahmad 22350. Ya. Kemudian di dalam hadis Nasai yang tadi saya tunjukkan, Nasai volume 6 buku 49 hadis nomor 5381. Di situ Allah itu makhluk yang tadi saya bilang menulis Taurat dengan tangannya. Itu dengan apa? Tangan kanannya. Jadi tangan Allah itu ada dua di sebelah kanan dan Allah itu berdiri di atas kursi di arsy dan setiap 1/3 malam Allah turun ya. Silakan.